Seperti apa kisah penyesalan sejumlah selebriti yang kehilangan orang tua tercinta saat tengah berada di jeruji besi? Saksikan semuanya hanya di Silet. Saat harus ditinggal selama-lamanya oleh ibunda tercinta. Seperti apa duka mendalam yang dialami Sandy Tumiwa yang hanya bisa mengikuti prosesi pemakaman ibunda tercinta Amalia Nursyanti yang meninggal Senin kemarin hanya lewat video call. Penyesalan seringkali hadir seiring dengan duka yang begitu dalam. Itu pula yang dirasakan oleh sejumlah selebriti saat tak bisa bertemu dengan orang tua tercinta di saat terakhirnya, lantaran tengah mendekam di balik jeruji besi. Lantas seperti apakah kepedihan yang melanda Sandy Tumiwa, Roro Fitria, hingga Nunung yang begitu menyesal lantaran saat orang tua mereka meninggal tak dapat bertemu karena tengah menjalani masa hukuman? Ikutan jodoh. Takdir kematian juga menjadi hak mutlak Sang Pencipta. Karenanya, tidak ada satupun manusia yang akan tahu kapan takdir kematian itu datang. Tak heran jika sejumlah selebriti di tanah air yang sedang atau pernah tersandung kasus hukum, seperti Sandy Tumiwa, Roro Fitria, serta Nunung Simbulan, hanya bisa menuai penyesalan mendalam, lantaran ibunda mereka masing-masing justru harus berpulang ke haribaan Sang Halik di saat mereka masih harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. Dan inilah penyesalan selebriti berada di balik jeruji besi, ditinggal ibunda untuk selama-lamanya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Lihat saja yang dialami oleh Sandy Tumiwa. Kayak pelarian. Penyesalan yang nyaris sama juga sempat dialami Roro Fitria. Ya, di saat Roro masih harus menjalani rangkaian persidangan terkait kasus narkoba yang menjeratnya, sang ibunda tercinta Retno Winingsi harus mengembuskan nafas terakhirnya pada 15 Oktober 2018 lalu. Sama seperti Sandy, penyesalan mendalam kian dialami Roro lantaran harapannya untuk bisa melihat sang ibunda tercinta terakhir kalinya sebelum menyatu dengan tanah juga pupus. Pasalnya, setibanya Roro di TPU Pemda Margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta, prosesi pemakaman telah selesai dilaksanakan. Roro pun hanya mendapati pusara sang bunda tercinta yang telah diselimuti bunga. Roro yang hadir di areal pemakaman dengan dikawal ketat oleh perwakilan pihak kejaksaan dan juga kepolisian hanya bisa menangis seraya menabur bunga dan memeluk pusara sang ibunda tercinta. Nyai tidak bisa melihat wajah bunda untuk terakhir kalinya. Ketika Nyai sudah sampai di TPU Pemda Sleman, bunda sudah dimakamkan, sudah ditutup dengan gundukan tanah dan juga bunga. Namun tidak apa-apa, Nyai selalu bersyukur. Berterima kasihnya sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang ke Jogja. Rasa sakit yang begitu mendalam yang Nyai rasakan bertubi-tubi cobaan Allah SWT yang bisa membuat perubahan besar dari dalam dirinya. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Semasa hidup, sosok almarhumah Retno Winingsi memang begitu berarti buat Roro. Ya, di tengah kondisi fisiknya yang tak lagi fit, Retno yang harus menggunakan kursi roda justru tidak pernah absen hadir di ruang sidang guna menunjukkan rasa cinta dan dukungannya kepada sang putri yang harus duduk sebagai pesakitan. Kehadiran sang ibunda tercinta di ruang sidang sepertinya sangat membekas di hati Roro yang justru merasa sangat bersalah lantaran telah membuat kecewa sang ibunda di detik-detik terakhir hidupnya. Sangat down, sangat terpukul, di mana atmosfer ruang sidang ini menjadi saksi bisu bagaimana bunda rasa sayangnya kepada
saya pegangin tangannya, saya cium tangannya, saya selalu bilang minta maaf. Sekarang sosok bunda yang saya sayangi udah nggak ada di kanan saya. Tapi saya yakin bunda baru lihat sekarang. Karena mama itu merupakan luar biasa. Cintanya mama, cintanya saya, dan saya hanya cuma tinggal punya mama. Papa saya udah meninggal lama, dan apapun di dunia ini nggak ada bandingannya dengan saya punya mama. Jadi ketika mama nggak ada, jiwa saya hilang satu. Ditinggal ibunda tercinta saat tengah tersangkut